Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap anak-anak berada di dalam keadaan sehat, terus ada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tetap bersemangat untuk kita belajar bersama-sama, walaupun kita belajar dari rumah kita masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita belajar dari tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, dan hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita di pembelajaran 2. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, Ibu ajak anak-anak untuk menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 2 bermain di lingkunganku halaman 11. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini? Jika anak-anak sudah siap, Ibu ajak kita semua untuk mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Sekarang kita akan membaca percakapan antara Beni dan Kak Tiur berikut ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata Beni kepada Kak Tiur. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik, kata Kak Tiur kepada Beni. Kapan bisanya ya, Kak? Tanya Beni kepada Kak Tiur. Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu, kata Kak Tiur menghibur Beni. Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih dan aku yakin aku pasti bisa, kata Beni dengan semangat kepada kakaknya. Iya Dik, mari kita latihan bersama, kata Kak Tiur kepada Beni. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Kak Tiur dengan Beni. Apa yang sedang mereka lakukan? Menurut anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh Beni dan Kak Tiur? Ya, benar sekali anak-anak. Beni dan Kak Tiur sedang berlatih bermain simpai. Anak-anak tahu simpai atau tidak? Ya, simpai adalah satu buah lingkaran yang terbuat dari plastik atau rotan yang dimainkan dengan cara diputarkan di pinggang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Bermain Simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini contoh Beni bermain simpai. Apakah anak-anak pernah bermain simpai di rumah? Atau pernah melihat teman atau kakakmu bermain simpai di rumah? Ya, kalau pernah berarti anak-anak sudah tahu seperti apa cara bermain simpai. Kalau belum, anak-anak bisa meminta orang tuamu untuk membeli sebuah simpai dan anak-anak bisa bermain dengan kakak atau adik atau teman-teman yang ada di rumah. Setelah kita membaca teks berjudul Bermain Simpai, maka di halaman 14 ada 4 buah pertanyaan yang perlu anak-anak jawab sesuai dengan teks bacaan Bermain Simpai yang sudah kita baca tadi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah pernah bermain simpai atau sudah pernah melihat orang lain bermain simpai? Atau anak-anak apakah sudah ada memiliki simpai?
Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Beni sedang bermain simpai. Dia berlatih bermain simpai dan ternyata dia sudah bisa. Nah, kalau anak-anak sudah memiliki simpai di rumah, anak-anak juga bisa melakukan gerakan bermain simpai seperti yang dilakukan oleh Beni. Anak-anak sudah tahu bukan bagaimana cara bermain simpai? Ya, anak-anak perlu menaruh simpai di pinggang, lalu simpai diputar di pinggang dan badan anak-anak berputar mengikuti putaran simpai. Anak-anak yang bermain simpai harus mempertahankan putaran simpai di pinggang jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh berarti anak-anak kalah. Oke. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan membaca percakapan antara Beni, Tiur, dan ibunya berikut ini. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Kata ibu kepada anak-anaknya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu, kata Beni kepada ibunya. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi, kata ibu kepada Beni. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata Kak Tiur kepada Beni. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih, kata Beni kepada ibunya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu, kata ibu kepada Beni. Baiklah, Bu. Ayo, Kak, kata Beni kepada ibunya sambil mengajak kakaknya. Benar, kata ibu. Ayo kita mandi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi percakapan antara Beni, Kak Tiur, dan ibunya. Anak-anak juga harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Beni dan kakaknya dalam percakapan tadi. Kalau kita bermain, kita tidak boleh lupa waktu anak-anak. Kalau kita bermain ada waktunya. Jadi kalau jam bermain kita bermain. Tapi kalau sudah selesai jam bermain, kita harus berhenti bermain. Kita harus mandi. Kita harus menyelesaikan berbagai tugas yang harus kita kerjakan. Baik itu membantu orang tua atau mengerjakan tugas-tugas dari ibu guru atau bapak guru. Nah, anak-anak yang ada di rumah berdasarkan percakapan antara Ibu, Beni, dan Tiur yang baru saja kita baca tadi, ada tugas lagi buat anak-anak, yaitu silahkan anak-anak menjawab 5 pertanyaan berdasarkan percakapan yang baru saja kita baca. Pertanyaan tersebut terdapat di halaman 17. Anak-anak yang ada di rumah, kegiatan belajar kita selanjutnya adalah ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati simpai. Anak-anak sudah punya simpai di rumah atau belum? Kalau anak-anak belum memiliki simpai di rumah, maka ibu akan membagikan gambar simpai kepada anak-anak. Nah, anak-anak yang perlu anak-anak lihat adalah coba anak-anak amati simpai yang akan ibu bagikan berupa gambar atau coba anak-anak amati simpai yang anak-anak miliki. Lalu setelah anak-anak mengamati, silakan anak-anak tulis apa warnanya. Terus bagaimana permukaannya? Terus bagaimana bentuk simpai itu? Dan apa kegunaan dari simpai itu? Saya ulangi, setelah anak-anak mengamati simpai yang akan ibu bagikan berupa gambar atau yang anak-anak miliki, simpai yang anak-anak miliki, silakan anak-anak amati, lalu anak-anak tulis apa warna simpai yang anak-anak lihat atau anak-anak beli atau anak-anak punya. Terus bentuknya seperti apa, permukaannya bagaimana, dan apa kegunaan simpai tersebut. Setelah anak-anak menuliskan ciri-ciri simpai, ibu juga meminta anak-anak untuk menuliskan nama-nama benda. Anak-anak cari benda-benda yang menyerupai simpai, lalu anak-anak tuliskan benda-benda yang menyerupai simpai tersebut. Minimal anak-anak menuliskan 3 buah benda yang bentuknya menyerupai simpai. Silahkan tulis di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak mengamati simpai, menuliskan ciri-ciri simpai, dan menuliskan benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai, maka kegiatan belajar kita sudah berakhir hari ini.
Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak-anak mengerti dengan baik dan dapat anak-anak jadikan sebagai bekal untuk menyelesaikan berbagai tugas pada hari ini. Nah, anak-anak tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.